ramai diperbincangkan mengenai dibutuhkannya undang-undang yang mengatur tentang tata cara, aturan, dan prosedur hukum terkait fungsi penyadapan oleh instansi penegak hukum dan lembaga keamanan. Apakah hal ini sudah sangat urgent sekali? Ya, kalau menurut pandangan saya sebagai ahli hukum, dibilang urgent juga sebetulnya tidak ya. Hanya kalau kita ingin mempercepat ya penindakan terhadap kasus-kasus korupsi, mungkin ya satu-satunya strategi atau manuver itu dengan cara penyadapan. Jadi penyadapan ini banyak yang diketahui hanya suara ya, tapi disadap fotonya juga bisa, disadap CCTV-nya mungkin pas berada di hotel ya, di tempat pertemuan atau di tempat umum, bisa saja gitu. Jadi penyadapan ini kalau di kita mungkin ya baru-baru ini aja lah ya mulai tapi kalau di luar negeri agen-agen spionase itu sudah sering menggunakan fungsi penyadapan ini gitu loh, karena kan berkaitan dengan siapa yang menguasai informasi, maka dia akan lebih unggul gitu melakukan segalanya dan mengetahui segalanya untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Nah, oleh karenanya fungsi penyadapan ini saat ini lebih leluasa itu digunakan oleh Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa keberhasilan KPK dalam mengusut tuntas ya kasus-kasus besar korupsi itu juga dari proses penyadapan. Walaupun alat bukti sadap ini tidak berdiri sendiri ya, harus dikuatkan juga dengan alat-alat bukti yang lain gitu loh. Terus kemudian institusi lain ya seperti kepolisian maupun kejaksaan juga mohon kepada pemerintah ya atau DPR guna membentuk suatu rancangan undang-undang penyadapan agar yang diberi kewenangan untuk penyadapan ini tidak hanya KPK tetapi juga kepolisian maupun kejaksaan, karena juga sama-sama melakukan tindakan pemberantasan tindak pidana korupsi gitu loh. Namun juga bisa dikembangkan BNN ya untuk pemberantasan penyebaran narkotik ya, terus juga pengantisipasian tindak pidana terorisme ya atau kejahatan makar ya, itu bisa juga gitu loh. BNPT ya, BNN ya, BIN, kemudian BAIS ya, Badan Intelijen TNI, atau institusi penegak hukum dan keamanan yang lain berhasrat lah akhirnya ingin juga memperoleh kewenangan penyadapan tersebut agar langkah ini lebih maju dalam memberantas segala kejahatan. Namun kalau KPK ini kan penyadapan itu tidak perlu izin pengadilan, tetapi kalau institusi kejaksaan maupun kepolisian itu harus melalui proses pengajuan dulu ke pengadilan, kemudian baru boleh melakukan tugas fungsi penyadapan ini. Itulah ketimpangannya sehingga mengapa kok ada usulan mengajukan rancangan daripada undang-undang penyadapan itu, karena yang selama ini diberi hak privilege itu baru KPK. Jadi demikian. Apakah hasil penyadapan dapat berfungsi sebagai alat bukti elektronik? Ya, yang saya katakan tadi, kalau dikatakan bisa dikatakan sebagai bukti elektronik, faktanya pengadilan tindak pidana korupsi itu dalam proses persidangan, jadi dia merilis ya, memutar gitu loh rekaman sadapan ini. Sehingga dari hasil sadapan terdakwa kasus korupsi itu dikaitkan dengan bukti-bukti yang lainnya, itu cukup relevan dan diyakini oleh majelis hakim ya yang memeriksa dan mengadili perkara sehingga menyatakan sah tindak pidana korupsi ini. Dan juga operasi tangkap tangan atau OTT itu juga berhasil gitu loh. Jadi bisa cepat disikapi dengan proses penyadapan ini. Walaupun biasanya diakselerasikan ya, baik penyadapan kemudian buktinya apa itu PPATK. Jadi juga memberikan data-data aliran dana tersebut. Jadi demikian kalau menurut pendapat kami. Bagaimana pandangan Ketua LBH Purnawirawan? Apakah instansi penegak hukum lainnya bisa mendapatkan persamaan hak untuk melakukan fungsi penyadapan seperti halnya KPK, yaitu melakukan penyadapan terlebih dahulu, baru kemudian melaporkan atau izin kepada pengadilan?
Ya, yang saya katakan di pendahuluan tadi, ya, ini kan ada suatu pilih kasih ya tentang kewenangan para penegak hukum ini. Padahal antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK sama gitu loh dalam penindakan korupsi ini. Dia kan harus memberikan kinerja yang terbaik ya, gitu loh bagi masyarakat atau bagi negara. Namun akhirnya juga tertinggal karena fungsi penyadapan ini sulit didapat oleh kepolisian maupun kejaksaan, khususnya dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Minta izin pengadilan dulu, kemudian pengadilan meninjau ya, mempertimbangkan diberikan atau tidak gitu loh. Kemudian akhirnya juga mungkin ya kadaluarsa ya, sehingga tidak efektif gitu loh. Ya semestinya kalau menurut saya harusnya juga bisa diberikan persamaan hak itu gitu loh, karena sama institusi penegak hukum yang juga menangani hal yang sama. Guna untuk mengantisipasi maka dibutuhkan persamaan hak ya untuk melakukan penyadapan ini. Namun perlu diantisipasi, saya khawatir kalau penyadapan ini nanti disalahgunakan, gitu loh. Bisa saja, misalnya suatu institusi ya kena masalah korupsi, dia kebetulan penegak hukum. Yang satunya juga sama, gitu loh, berhadapan dengan KPK. Lah, akhirnya apa? Saling sadap. Ya. Yang satu menyadap pejabat-pejabat KPK, yang satu juga menyadap pejabat-pejabat penegak hukum ini gitu loh, atau kejaksaan maupun kepolisian. Saya khawatir nanti akan terjadi kasus seperti kayak kasus cicak melawan buaya ya, KPK waktu dengan Polri saat itu. Terus kemudian nanti ada politisi yang mungkin dia telepon-teleponan dengan pacarnya atau dengan istri mudanya atau selingkuhannya, disadap kemudian disebarkan ya untuk menjatuhkan nama baiknya atau menjatuhkan popularitasnya. Mungkin di saat dia mencalonkan jadi kepala daerah atau mencalonkan jadi DPR ya. Terus kemudian ya banyak hal lah, seorang artis mungkin disadap, dibocorkan bukan hanya suaranya ya, tapi foto-foto dia atau kemudian CCTV dia pas di hotel dan lain sebagainya. Saya khawatir ini bisa kacau balau gitu loh. Memang penyadapan ini perlu, tapi kalau dikatakan urgensi juga tidak begitu amat. Tapi efek daripada penyadapannya harus dipikirkan betul gitu loh oleh pemerintah atau badan legislatif yang akan menggugulkan daripada rancangan undang-undang penyadapan. Gitu loh. Kalau menurut saya ya sebagai negara berkembang harusnya ya, kalau kita ingin melakukan percepatan ya penindakan kasus-kasus hukum gitu loh yang sangat berpengaruh. Tapi kita perlu antisipasi, gitu kan. Karena undang-undang pun belum disiapkan, banyak kok alat sadap itu yang memiliki. Mungkin saya pun juga bisa memiliki itu, gitu loh. Ya melakukan sadap sana, sadap sini bisa saja, tapi itu sangat bahaya sekali kan. Pertama melanggar undang-undang ya, melanggar HAM. Mungkin kalau tersebar pun itu bisa merupakan masuk dalam undang-undang pasal 28, undang-undang ITE ya kan, pencemaran nama baik dan sebagainya. Ya, jadi ini rawan sebetulnya. Jadi untuk sementara ya ditangguhkan dulu lah, biarkan KPK dulu. Ya nanti kalau para penegak hukum kita sudah dia betul-betul memenuhi sumpah janji ya sebagai aparatur penegak hukum yang benar, tidak menyalahgunakan, ya baru boleh. Tapi ini sangat riskan, jadi kalaupun rancangan undang-undang ini nanti disetujui, itu harus ada sanksi-sanksi yang cukup tegas bagi penyalahgunaan penyadapan ini ya, baik suara, video, foto dan lain sebagainya. Itu semua bisa disadap karena ini masuk kepada ranah intelijen gitu untuk kepentingan negara. Menurut saya demikian.